Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffi dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battletrop Devon ini atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Episode sebelumnya, momen di mana Wuzan menghadapi klon dewa asli milik Xiaoyan saat ini, Wuzan pun langsung mengeluarkan skill bulu emas yang sangatlah banyak. Dan saat ini bulu emas itu melesat ke arah klon dewa asli seperti hujan yang deras. Bulu panah emas ini mengandung kekuatan immortal. Melihat bulu panah emas milik Wuzan, saat ini klon dewa asli sepertinya tidak ingin menghindarinya. Dan klon dewa asli langsung melesat ke arah Wuzan. Dia tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, tetapi panahku ini pasti bisa menembus seluruh tubuhmu, ucap dari Wuzan yang melihat itu. Tatapannya terus tertuju kepada klon dewa asli, dan pada saat ini Xiaoyan berbalik dan langsung melesat menuju ke arah Wuzan. Setelah itu, sosok klon dewa asli tidak hanya tidak menghindari jutaan bulu emas ini, tetapi juga menyapu dengan sangat ganas menuju ke arah Wuzan. Saat Wuzan melihat bulu panah emas yang tidak terhitung jumlahnya jatuh ke arah klon dewa asli, dan kemudian bulu panah emas itu sekali lagi tidak bisa menembus tubuh klon dewa asli seperti yang dipikirkan oleh Wuzan. Sebaliknya, semua bulu emas itu runtuh dalam sekejap ketika bulu emas itu mengenai klon dewa asli. Bahkan tidak ada goresan sedikit pun pada tubuh klon dewa asli. Kemudian tubuh klon dewa asli mengangkat tinjunya untuk menyerang Wuzan. Skill peringkat keberuntungan, kutukan Jian Xiao pembunuh, teriak dari Wuzan. Saat melihat klon dewa asli menyerangnya, Wuzan segera membentuk segel tangan dengan sangat cepat. Kekuatan immortalnya langsung melonjak dari segel tangan itu. Kemudian sumber gas berubah menjadi 9 sinar cahaya keemasan yang melesat ke arah Xiaoyan atau klon dewa asli ini. Wus, dadiduk, bimbing, 2000, buar. Tubuh klon dewa asli ini tiba-tiba terbanting saat menghadapi 9 cahaya emas itu. Xiaoyan lalu melemparkan beberapa pukulan, dan cahaya keemasan itu tampaknya tidak memiliki perlawanan sama sekali dan langsung runtuh di hadapan tubuh klon dewa asli ini. Melihat itu, Wuzan pun semakin terkejut, dan pada saat ini dia menyadari bahwa tidak ada fluktuasi sumber gas dari sosok di depannya ini. Mungkinkah ini adalah tubuh immortal yang legendaris itu, ucap dari Wuzan. Tinju tanpa adanya sumber gas yang berfluktuasi itu bisa mematahkan semua skill milik Wuzan. Sepertinya kamu menebaknya dengan benar, dan aku akan menghadiahimu 1 pukulan karena tebakanmu itu benar, ucap dari klon dewa asli ini. Buar, tinju yang tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan itu tiba-tiba dipukulkan. Masih ada cahaya emas yang melonjak dari tangan Wuzan, dan kemudian sebuah lonceng emas besar pun menutupi tubuh Wuzan. Namun lonceng emas itu pun tiba-tiba bergetar hebat. Dan pada saat berikutnya ada bunyi retakan terdengar dari lonceng itu. Sebuah retakan muncul di seluruh lonceng itu dan kemudian menyebar dengan sangat cepat dengan kecepatan tinggi. Seluruh lonceng emas itu pun tiba-tiba hancur dan sosok Wuzan pun segera mundur. Lalu seteguk darah pun menyembur keluar dari mulutnya. Aku hanya mengambil setengah dari kekuatan bintang yang ada di sini saja, dan kamu bukanlah tandinganku hari ini. Karena aku sudah mengambil kekuatan bintang dari tempatmu, maka aku tidak akan membunuhmu. Kekuatan bintang yang telah aku ambil akan pulih secara alami dalam waktu 10.000 tahun. Dan itu tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di pulau ini, ucap dari klon dewa asli itu. Wuzan lalu mencoba untuk menstabilkan tubuhnya. Matanya benar-benar bergetar, dan tatapan matanya tertuju kepada klon dewa asli. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa jika klon dewa asli ingin membunuhnya, maka 1 pukulan saja sudah cukup untuk bisa membunuhnya. Jika pulau ini kehilangan setengah dari kekuatan bintangnya,
keberuntungan seluruh pulau akan terpengaruh. Dan bahkan budidaya orang-orang di pulau ini akan sangat berkurang. Dengan cara ini, sumber daya di pulau ini akan menurun drastis, ucap dari Wuzan. Lalu bagaimana jika aku tidak mau mengembalikan kekuatan bintang ini? Ambillah kembali kekuatan bintang ini dari tanganku sendiri, ucap dari klon dewa asli. Setelah berbicara, klon dewa asli lalu berbalik dan dia bersiap untuk pergi dari sana. Dia tidak ingin melakukan pembunuhan yang sepertinya tidak perlu dia lakukan. Wuzan, sebagai pemimpin pulau ini, kenapa kamu membiarkannya begitu saja? Dan membiarkan orang lain dengan mudah untuk mengambil setengah dari kekuatan bintang dari pulau ini? Apakah kamu masih layak disebut sebagai pemimpin dari pulau ini? Ucap dari seseorang. Tepat ketika klon dewa asli hendak pergi, ada seseorang yang berbicara seperti itu. Dan klon dewa asli pun lalu berbalik. Dia melihat ada beberapa sosok yang muncul tidak jauh dari Wuzan. Ketika klon dewa asli ini melihat sosok itu, klon dewa asli pun sedikit mengkerutkan keningnya. Karena mereka sedang berbicara di atas tanah, jadi mereka tidak menggunakan binatang terbang yang biasanya mereka tunggangi. Tetapi klon dewa asli bisa mengetahui penampilan mereka. Lalu sosok-sosok ini pun semuanya adalah orang-orang dari istana dewa berburu. Wuzan sama sekali tidak berbicara mengenai itu. Meskipun ada belasan fighting god di belakangnya, Wuzan sudah mengerti bahwa ada celah yang besar di antara kekuatannya dengan klon dewa asli. Setelah pertempuran singkat barusan, setidaknya dia tidak bisa melawan klon dewa asli dengan kekuatannya sendiri saat ini. Namun, setelah mendengar ucapan orang-orang itu, tatapan mata Wuzan pun tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Tidak peduli dari mana kamu berasal, cepat kembalikan kekuatan bintang dari pulau ini, ucap dari Wuzan sambil menatap ke arah klon dewa asli. Dan beberapa sosok dari sisi yang jauh perlahan lalu mendekat. Kenapa? Apakah kamu belum menemukan orang yang kamu cari? Sehingga kamu datang ke tempat ini dan mencampuri urusanku sekarang, ucap dari klon dewa asli sambil menatap ke orang-orang dari istana dewa berburu itu. Kamu tahu bahwa kami sedang mencari seseorang. Memangnya siapa kamu? Tanya dari salah satu dari orang istana dewa berburu itu. Tebak saja, jawab dari klon dewa asli. Sepertinya kamu adalah penjahat yang baru saja diasingkan dari dunia lain. Jika saja kamu mematuhiku dan mengembalikan kekuatan bintang milik pulau ini, mungkin aku bisa membiarkanmu tetap hidup, ucap dari orang istana dewa berburu itu. Aku penasaran, apakah kepercayaan dirimu itu berasal dari kekuatanmu sendiri atau hanya karena jubah yang kamu kenakan, ucap dari klon dewa asli ini. Menurut apa yang kamu katakan barusan, sepertinya kamu tahu banyak tentang istana dewa berburu. Katakan saja, di mana orang yang sedang kami cari sekarang? Di mana dia? Tanya dari orang itu kembali. Bodoh sekali jika aku memberitahunya, ucap dari klon dewa asli. Karena kamu begitu menjengkelkan, maka aku akan membuatmu berlutut dan mengatakannya, ucap dari orang itu kembali. Pada saat ini, hanya ada sosoknya saja yang tersapu, sedangkan orang-orang dari istana dewa berburu yang lainnya tidak ikut menyerang. Bagaimanapun, tempat klon dewa asli begitu dekat dengan inti pulau ini dan suhunya sangatlah tinggi. Jadi, para fighting god tidak mungkin berani untuk mendekatinya dengan mudah. Melihat pemburu itu datang dengan sangat cepat, lalu sudut mulut klon dewa asli pun naik sedikit dan tubuhnya masih tidak bergerak. Orang itu segera mengayunkan telapak tangannya ke arah depan dan kekuatan immortality berwarna emas pun lalu melonjak dari lengannya. Dan kekuatan itu berubah menjadi sebuah telapak tangan hitam yang sangat besar dalam sekejap. Skill bertarung peringkat keberuntungan, ucap dari orang itu. Telapak tangan itu mulai mendekat ke arah klon dewa asli. Wuss. Buar. Sementara itu, Wuzan sama sekali tidak berbicara lagi. Lagi pula, dia berharap orang ini bisa mengalahkan klon dewa asli. Tetapi Wuzan tidak juga merasa gembira saat ini. Karena dia baru saja bertarung melawan klon dewa asli untuk waktu yang singkat.
Dan dia sudah mengerti bahwa kemungkinan skill itu bisa menghancurkan klon dewa asli sangatlah rendah. Namun, mata Wuzan masih terpaku kepada pemandangan di depannya. Begitu pula orang-orang lainnya. Mereka sangat ingin tahu tentang asal-usul dari klon dewa asli ini. Dan orang-orang dari istana dewa berburu ini sama sekali tidak memperhatikan klon dewa asli. Lagi pula, tidak ada fluktuasi sumber gas pada tubuh klon dewa asli itu. Sampai saat berikutnya, telapak tangan emas hitam raksasa itu pun melesat dan semakin dekat dengan tubuh klon dewa asli. Telapak tangan ini seharusnya sudah cukup untuk bisa menghancurkanmu hingga berkeping-keping, ucap dari orang itu. Buah, pada saat berikutnya, semua orang pun bisa melihat bahwa telapak tangan hitam emas raksasa itu terlihat tidak tergoyahkan dan tiba-tiba meledak dalam sekejap. Sepertinya kesombonganmu ternyata tidak sebanding dengan kemampuanmu ini, ucap dari klon dewa asli. Semua orang tercengang, namun tidak dengan Wuzan yang sudah merasakan kejutan seperti ini sebelumnya. Jadi, dia sama sekali tidak kaget. Orang ini memang tidak memiliki fluktuasi sumber gas, dan bahkan dia tidak seperti memiliki kekuatan immortality. Namun, orang ini mampu memblokir seranganku dengan satu pukulan saja. Bagaimana dia bisa melakukannya? Gumam dari orang itu. Dia memiliki tubuh immortal yang legendaris, jawab dari Wuzan. Tubuh immortal legendaris? Tanya dari orang itu sambil terkejut. Bagaimanapun, tubuh immortal legendaris adalah sesuatu yang sangat langka. Lalu Wuzan pun mengangguk mendengar ucapan itu. Mengdan, aku rasa hanya kita berdua saja yang masih mempunyai harapan untuk bisa mengalahkan orang ini. Tetapi sepertinya kita harus bekerja sama, karena kekuatannya benar-benar sangat kuat, ucap dari Wuzan, dan ternyata Wuzan mengenalinya. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Tanya dari orang itu, dan ternyata dia bernama Mengdan. Dia tidak memiliki fluktuasi sumber gas, tetapi aku pernah bertarung dengannya sebentar. Dan kekuatannya ini mungkin sebanding dengan langkah kedua Kaisar Immortality, ucap dari Wuzan. Mengdan pun tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa klon dewa asli ini akan begitu kuat. Hanya saja kekuatannya ini tidak bisa dihitung sebagai langkah kedua immortality. Bisa jadi kekuatannya ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kita benar-benar harus bekerja sama jika ingin membunuhnya, ucap dari Wuzan kembali. Setelah mendengar kata-kata itu, Mengdan pun lalu mengalihkan tatapannya ke arah klon dewa asli di ujung yang jauh sana. Jika dia menyerah pada pertempuran ini, tentu saja dia akan merasa terhina. Baiklah, aku akan membantumu. Namun, setelah kita berhasil membunuhnya, kamu harus melakukan sesuatu untukku, ucap dari Mengdan. Dia lalu mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan dari Wuzan. Sementara itu, bagi Wuzan yang saat ini ingin mendapatkan kembali kekuatan bintang dari pulau ini, tentu saja mau tidak mau dia harus mengikuti atau menuruti permintaan dari Mengdan. Dan dia tidak punya alasan untuk menolak persyaratan yang akan diajukan oleh Mengdan ini. Baiklah, kita bicarakan nanti saja, ucap dari Wuzan. Dia langsung setuju. Dan setelah berbicara, tatapan mereka berdua langsung tertuju kepada klon dewa asli. Oh ya, apakah kalian berdua berencana untuk bergabung? Itu memang pilihan yang baik, ucap dari klon dewa asli yang melihat ocehan-ocehan dari Wuzan dan juga Mengdan. Meskipun klon dewa asli ini telah menyerap setengah dari kekuatan bintang dari pulau Xiao Yuxing dan setengah bintang dari pulau ini, tanda bintang di dahinya telah menunjukkan bahwa kekuatannya telah jauh meningkat. Namun, tetap saja masih akan sangat sulit jika bertarung dengan dua orang petarung Kaisar Immortal pada saat yang bersamaan. Setidaknya, pasti akan sangat sulit untuk membunuh mereka berdua dengan sangat mudah. Tubuh Immortal legendaris. Ini jarang ada di dunia alam Suanyin. Namun, jika kita bergabung, kita masih bisa membunuhnya, ucap dari Mengdan. Dia masih merasa percaya dengan dirinya sendiri kali ini. Bagaimanapun,
Mengdan merasa bahwa selama dia bisa melakukan yang terbaik dan bekerja sama dengan Wuzan, dia pikir dia pasti akan bisa membunuh klon dewa asli ini. Setidaknya pada saat ini, Wuzan dan juga Mengdan memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Di bawah tatapan Xiaoyan, Wuzan dan Mengdan ini melakukan sebuah kontak mata. Dan pada saat berikutnya, tubuh mereka pun langsung melesat dengan cepat. Keduanya mendekat dengan sangat cepat. Busur dan anak panah emas di tangan Wuzan pun kembali mengembun. Dan secara perlahan dia menarik tali busur itu. Dan sumber gasnya berubah menjadi bulu anak panah. Dan bulu anak panah emas ini penuh dengan kekuatan yang sangat besar dan terus bermunculan. Sementara itu, Mengdan tidak jauh di belakang Wuzan. Saat ini tubuhnya telah dipenuhi oleh cahaya keemasan. Saat mulutnya terbuka, ada cahaya keemasan yang menyapu dan kemudian bergegas menuju ke udara. Sebuah pedang raksasa besar pun berwarna keemasan muncul tepat di atas kepala klon dewa asli. Menghadapi serangan keduanya yang sangat luar biasa ini, sosok klon dewa asli masih terlihat tenang. Bukan karena klon dewa asli ini tidak ingin menghindar, tetapi karena gaya bertarung klon dewa asli memang seperti itu. Dia tidak perlu menghindar serangan-serangan musuh, karena dia hanya perlu memukulkan tinjunya saja. Kemudian, kelima jari klon dewa asli perlahan-lahan mengepal. Bagaimanapun, kedua musuhnya ini saat ini adalah seseorang kaisar immortal. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu pasti akan mati jika kamu begitu sombong seperti itu, ucap dari Mengdan. Wuss! Pedang raksasa berwarna keemasan itu terbanting keras ke arah klon dewa asli. Pedang raksasa emas di atas kepala Xiaoyan dan bulu anak panah emas sudah mendekat dalam sekejap mata. Dan pada saat ini, klon dewa asli mulai bergerak. Klon dewa asli sedikit membungkuk. Pertama-tama dia meninju bulu emas yang mendekat terlebih dahulu ke arahnya. Dan setelah itu, dia memukul pedang emas raksasa yang ada di atas kepalanya. Di hadapan kedua serangan itu, tinju dari klon dewa asli ini masih tampak sangat biasa. Seolah-olah mereka ini tidak berada pada level yang sama. Dan tidak ada yang akan berpikir bahwa tinju klon dewa asli ini bisa menahan kedua serangan itu sekaligus. Buar, buar. Bulu emas pun runtuh dan pedang raksasa itu pun ikut hancur. Dua serangan yang begitu kuat di saat bersamaan, semuanya runtuh di bawah tinju biasa-biasa saja dari klon dewa asli ini. Dua serangan yang begitu kuat, semuanya harus runtuh di bawah tinju dari klon dewa asli ini. Kepalan tinju klon dewa asli tiba-tiba mengeluarkan asap putih pada saat ini. Dan niat bertarung di mata klon dewa asli pun semakin kuat. Dan di saat berikutnya, telapak kakinya lalu melangkah maju dengan cepat. Aku telah memblokir semua serangan kalian. Jadi sekarang adalah giliran kalian berdua yang harus menerima pukulan dariku, ucap dari klon dewa asli. Mengdan pun segera bereaksi dan sosoknya melesat ke arah belakang. Tetapi pada saat berikutnya, sosok klon dewa asli sudah muncul di depan matanya. Melarikan diri bukanlah pilihan yang baik dan bijak untukmu sekarang, ucap dari klon dewa asli yang tiba-tiba ada di depan matanya. Mengdan benar-benar terkejut karena klon dewa asli ini sudah sangat kuat dan tangannya lalu terangkat. Mengdan pun langsung membentuk sebuah segel pertahanan. Segel suci iblis, teriak dari Mengdan. Dalam sekejap, ada sebuah perisai yang muncul di depannya. Namun, sebelum Mengdan bisa bereaksi, perisai ini pun langsung meledak dengan keras. Buar! Pukulan klon dewa asli ini sudah menghampiri Mengdan dalam sekejap mata. Dan dia lalu mengangkat tangannya untuk melawan. Bek, krak, trak, buar! Terdengar suara retakan tulang dari lengan Mengdan yang telah menahan tinju dari klon dewa asli ini. Namun, tinju dari klon dewa asli ini tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah menghancurkan lengan Mengdan, tinju klon dewa asli pun mendarat dengan keras di dada Mengdan. Buah! Tepat ketika tinju klon dewa asli ini mendarat di dada Mengdan, Mengdan pun hendak melarikan diri. Namun, tinju itu telah menusuk tubuhnya dan sebuah cahaya meledak dari dada Mengdan. Kemudian,
sebuah kekuatan besar memantul dari tinju klon dewa asli. Meskipun Mengdan ini masih memuntahkan seteguk darah, dia terhuyung-huyung mundur dan terpental ke belakang hingga ratusan meter dan akhirnya bisa kembali menstabilkan tubuhnya. "Ternyata kamu memiliki armor yang sangat bagus," ucap dari klon dewa asli sambil memandang ke arah Mengdan. Setelah berhasil menstabilkan tubuhnya, Mengdan lalu menundukkan kepalanya dan terlihat bahwa pakaiannya telah hancur kali ini. Dan armor yang dipakai pun bisa terlihat oleh semua orang. Armor yang dipakai oleh Mengdan ini berwarna perak. Jika bukan karena armor ini, pukulan klon dewa asli pasti sudah menembus tubuhnya. Pada saat ini, klon dewa asli lalu mengkerutkan keningnya. Dia lalu menoleh sedikit dan melihat ke arah Wuzan yang sedang mengangkat lengannya. Ada lingkaran cahaya keemasan yang mengembun di tangannya. Dan kemudian lingkaran cahaya itu menebas ke arah Xiaoyan dengan sangat ganas. Jelas, Wuzan memanfaatkan waktu yang singkat untuk menyiapkan sebuah serangan yang terkuat. Lingkaran cahaya itu melesat dengan sekejap mata, dan klon dewa asli lalu mengepalkan jari-jarinya. Dia tiba-tiba langsung meninju lingkaran cahaya itu. Buar! Suara ledakan pun bergema, dan lingkaran cahaya itu pun berhenti bergerak. Tatapan mata Wuzan terlihat sangat serius sekarang. Dia tidak berani melakukan hal ceroboh sedikit pun kali ini. Apakah ini adalah senjata yang bisa digunakan dengan kekuatan immortal saja? Tanya dari klon dewa asli itu. Saat tinjunya bertabrakan dengan lingkaran cahaya itu, klon dewa asli merasa bahwa lingkaran cahaya ini sangatlah kuat. Dedidor. Lingkaran cahaya itu menebas tubuh klon dewa asli dalam sekejap. Jubah dari tubuh klon dewa asli pun terpotong-potong. Namun, meskipun jubah klon dewa asli ini benar-benar hancur, namun tidak ada seberkas luka pun di tubuhnya, alias tidak ada goresan sama sekali. Segera, klon dewa asli ini melemparkan beberapa pukulan berturut-turut. Dan lingkaran cahaya emas itu pun langsung hancur oleh klon dewa asli. Pada saat cahayanya mulai melemah, klon dewa asli pun lalu mengulurkan telapak tangannya dan meraih intinya. Dan ternyata lingkaran cahaya itu berasal dari sebuah cakram yang berukuran seukuran telapak tangan. Ketika Xiaoyan menjepit cakram itu dengan telapak tangannya, hati Wuzan pun langsung menegang. Karena bagaimanapun juga itu adalah salah satu harta terkuatnya atau senjata yang benar-benar berharga baginya. Setbuar, akhirnya klon dewa asli pun berhasil menangkap cakram itu. "Sepertinya benda ini sangat bagus. Terima kasih atas hadiahmu kali ini," ucap dari klon dewa asli sambil tersenyum. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan ini berhasil ya mengalahkan Wuzan dan juga Mengdan? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.